Pasukan Israel dilaporkan mulai menarik diri secara bertahap dari jalur Gaza. Penarikan ini menandai berakhirnya operasi militer besar yang mereka sebut sebagai Operasi Kereta Gideon. Mengutip Palestine Chronicle pada 1 Agustus, kabar penarikan pasukan ini diumumkan oleh militer Israel pada Kamis 31 Juli 2025. Menurut radio militer Israel, keputusan penarikan ini menyusul berakhirnya operasi besar Kereta Gideon yang dimulai awal Mei 2025. Di mana pasukan elit seperti terjun payung, komando dan brigade lapis baja telah ditarik dalam beberapa hari terakhir. Meski diklaim untuk menguasai Gaza secara penuh sekaligus upaya menumpaskan Hamas, operasi ini dinilai gagal mencapai tujuannya. Hanya saja, walaupun mendapati korban sipil yang tinggi, kekuatan Hamas dinilai masih bertahan di sejumlah wilayah. Belum ada pernyataan resmi dari militer Israel soal alasan penarikan, namun tekanan internasional dan memburuknya citra global diduga menjadi faktor pendorongnya. Penyergapan ekstrim dan mematikan dilakukan oleh Hamas di Khan Younis, menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel. Aksi ini menunjukkan meningkatnya kemampuan taktis dan persenjataan kelompok perlawanan di Gaza, meski wilayah tersebut terus digempur tanpa ampun. Mengutip Palestine Chronicle pada 1 Agustus, aksi penyergapan itu terlihat dalam video di media sosial. Terlihat sekelompok orang bersenjata yang diyakini bagian dari Hamas menyergap pasukan Israel di rute pasukan militer di Khan Younis, Gaza Selatan. Terdiri dari 12 pejuang bersenjata lengkap. Kelompok ini sempat bersembunyi di terowongan sebelum melancarkan serangan, lalu berhasil lolos dari pengejaran. Radio militer Israel menyebut aksi itu menunjukkan kemampuan Hamas yang masih tinggi, terkhusus dalam mengumpulkan intelijen dan merencanakan serangan kompleks. Meski perang telah berlangsung hampir 10 bulan, militer Israel belum memberikan rincian lengkap. Namun insiden ini dinilai sebagai pukulan signifikan di tengah operasi yang kian dipertanyakan efektivitasnya. Ratusan kapal dari aktivis Teluk dilaporkan mencoba menerobos blokade Israel lewat perairan Gaza. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes dan upaya mematahkan pengepungan yang telah berlangsung lama terhadap wilayah tersebut. Mengutip The New Arab pada 1 Agustus, kabar ini diumumkan oleh penyelenggara Teluk, Mohammed Al-Haiki, pada 31 Juli 2025. Ia menegaskan bahwa kapal tersebut akan menjadi satu dari puluhan bahkan ratusan kapal yang bertujuan untuk menembus blokade selama 18 tahun dan menanggapi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, menekankan bahwa pihaknya tak akan tinggal diam. Diketahui kapal itu tidak berafiliasi dengan pemerintah atau kelompok politik manapun, hanya beroperasi di bawah naungan koalisi global. Tujuannya untuk mematahkan pengepungan dan menentang genosida Israel di Gaza melalui cara-cara tanpa kekerasan. Sehingga dikabarkan bahwa militer Israel mulai meningkatkan kewaspadaan, sementara para aktivis menyerukan pembukaan jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pemadaman listrik, kebakaran, dan ledakan peralatan membuat kota Rahat, Ramla, dan Lot Israel gelap gulita. Warga marah menyoroti rapuhnya infrastruktur Israel. Mengutip Tasnim pada 1 Agustus, kabar ini dilaporkan lewat pernyataan-pernyataan dari media setempat pada 31 Juli 2025. Dikabarkan bahwa pemadaman terjadi berjam-jam di tengah musim panas ekstrim, memicu sengatan panas dan rawat inap. Bahkan seorang pemukim di media sosial mengeluhkan kondisi Lot yang tak tertahankan akibat pemadaman listrik dan lonjakan tegangan, serta menyebut kota itu seolah tanpa infrastruktur maupun solusi. Protes warga meningkat akibat kerusakan alat elektronik dan layanan yang tak kunjung membaik. Terlihat dalam sebuah video menunjukkan teknisi menjelaskan fluktuasi tegangan parah menyebabkan ledakan transformator setiap 2 jam. Kondisi ini menggarisbawahi krisis yang berkembang dalam stabilitas internal rezim Israel, di mana bahkan layanan penting pun terpuruk di bawah tekanan. Pemimpin Ansarallah Yaman Syayed Abdul Malik Al-Houthi berikan pernyataan terbaru, menegaskan bahwa operasi militer Yaman untuk mendukung Gaza masih terus berlanjut. Mengutip Al-Mayadin pada 1 Agustus, hal ini diutarakan dalam pidato mingguannya. Awalnya Al-Houthi menyebut serangan terbaru mereka
termasuk penggunaan 10 rudal dan drone, satu diantaranya menghantam Bandara Lid. Ia menyatakan bahwa Yaman kini memasuki fase keempat operasi, menargetkan kapal yang terkait dengan Israel. Al-Houthi juga mengkritik pengiriman bantuan udara ke Gaza sebagai bentuk penipuan dan menyerukan aksi nyata dari negara-negara Muslim. Ia juga mengecam ketidakaktifan dunia Arab, menuding beberapa rezim telah membantu Israel melalui kerjasama intelijen dan pembukaan wilayah udara. Menyebut bahwa dukungan Barat, terutama Amerika Serikat dan Eropa, juga turut disebut memperpanjang agresi Israel terhadap Gaza bahkan Suriah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.